Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat kan? Tetap semangat ya. Oke, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini perjumpaan kita, pada pembelajaran kita pagi hari ini tetap semangat. Nah, untuk itu anak-anak yang terkasih, selamat pagi juga pada Bapak Ibu orang tua mendampingi putra-putrinya. Semoga tetap sehat dan semangat juga. Oke. Mari Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran apa yang kami sampaikan dalam video berikut. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sekarang siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, permainan tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Permainan tersebut merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Fahumbo Batu. Sekarang, bacalah bacaan tentang Fahumbo Batu, lalu carilah gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Tradisi Fahumbo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Atraksi Fahumbo Batu tidak hanya memberikan kebanggaan bagi seorang pemuda Nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Keluarga yang anaknya anak-anak, saat kita melakukan permainan tradisional di lapangan, bisa dipastikan kalian akan berteriak. Semakin banyak yang berteriak, maka banyak pula suara yang kita dengar. Kalian juga pasti pernah bicara, bahkan berteriak di dalam ruangan. Lalu, apa perbedaannya terjadi? Simaklah tayangan berikut ini. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan makin panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu disebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan.
Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Setelah pertemuan hari ini anak-anak, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Halo, kita berjumpa kembali. Gimana tayangan video tadi? Oke, apabila anak-anak kurang jelas bisa diputar kembali video pembelajaran berikut. Tapi anak-anak perlu ketahui bahwa dalam pembelajaran kita perlukan dengan ketelitian, ketelatenan, dan anak-anak juga perlu juga membaca buku. Nah, buku adalah juga ilmu. Untuk itu anak-anak, buku tema 1 jangan lupa, walaupun sudah ada video pembelajaran yang ditayangkan tadi, tetap anak-anak membaca bukunya. Untuk itu, anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu orang tua, terima kasih semuanya anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Dadah!